Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Pak? Sehat? Alhamdulillah baik. Ini apa ini Pak? Alhamdulillah. Ini, Pak, saya ingin wawancara berbicara tentang kasus dilema etika atau bukan moral. Apakah di sekolah SD Negeri 04 tahun ini ada kasus dilema etika, Pak? Selama ini. Jadi ini terkait wawancara. Udin ingin mengetahui kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita. Ya tentunya dalam satuan pendidikan permasalahan setiap hari pun ada. Meskipun saya di sini baru beberapa bulan, sekitar 4 bulan lah ya. Saya sering sih tidak, tapi yang jelas kita setiap saat selalu bisa berbenturan dengan yang namanya dilema etika dan etika. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang Saya kasih contoh satu ya terkait dengan dilematika, di mana memang dilematika ini sendiri adalah di sebuah dilema seorang pemimpin di saat mengambil keputusan terkait dengan memang kita tahu satu sisi benar, satu sisi pun benar. Nah, yang saya lihat di sini biasa ada, saya juga baru beberapa bulan waktu itu ada salah satu guru yang memang tidak bisa datang pagi. Kenapa? Saya tanyakan, kenapa? Latar belakangnya apa? Kenapa nggak bisa datang pagi? Ternyata anaknya sakit parah, yang memang harus buru-buru dibawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Sehingga beliau ini izin datang pagi-pagi sekali. Nah mungkin secara pendidikan, secara tupoksi itu kan sudah tanggung jawab guru tersebut harus datang ke sekolah. Cuma kembali lagi, karena ini kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan. Ini di sini kita lebih kepada bagaimana perasaan kita di saat kejadian itu menimpa diri kita. Ya saya mengambil sebuah keputusan, saya berikan guru tersebut izin, namun saya juga memastikan ada guru yang bisa menggantikan pada pagi hari. langkah-langkah Bapak seperti itu ya? Adakah hal apa saja yang selama Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini sebetulnya ada beberapa prinsip yang harus kita terapkan dalam pengambilan keputusan, karena memang ini kaitannya juga nantinya akan kepada budaya. Artinya budaya yang memang kalau keputusan kita ini tidak tegas, ya, efeknya nanti kepada kedisiplinan. Nah tentunya kita ada komitmen terlebih dahulu. Jadi ada kesepakatan awal, ada kesepakatan juga bersama teman-teman guru yang ada di sekolah. Jadi sebelum kita memulai kegiatan sekolah di awal tahun, kita sudah mengajak teman-teman guru ini punya kesepakatan bersama. Kalau di kelas mungkin ada kesepakatan kelas, ya. Dan memang kita juga harus mempertimbangkan yang tadi ada lebih keputusan kita ini jangan hanya sekedar individu, tapi memang berdampak nggak nih buat orang banyak. Yang pertama, yang kedua, keputusan kita ini melanggar aturan nggak? Dan yang ketiga, keputusan kita juga harus ada nilai intuisi, artinya ada perasaan kita, artinya kemanusiaan kan? Itulah aspek yang memang perlu kita pertimbangkan. Selain itu Bapak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangan itu jelas banyak. Tantangan itu dalam sebuah keputusan jelas pasti ada. Kenapa? Karena memang contohnya ya di saat saya mengambil keputusan, saya juga nggak serta merta langsung hari ada yang memang keputusan itu saya ambil langsung, ada juga keputusan yang memang saya butuh kolaborasi. Saya juga butuh pendapat dari contoh sebagai guru senior di sini, saya ajak bicara, saya ajak komunikasi, dan
itu saya memang kembali lagi. Saya lebih kepada keputusan kita ini memang keputusan yang harus kita ambil secepatnya. Tapi tidak terburu-buru juga, karena kita butuh ada identifikasi, ada uji kelayakan, ada uji publikasi, dan itu juga harus kita pikirkan. Dan tadi makanya kenapa saya harus bilang kita ini harus bisa berkolaborasi. Ada beberapa aspek yang memang harus kita buka, katakanlah solusi untuk pemecahan masalah. Selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Ya, di awal saya akan menjelaskan bahwa saya di sini sekitar 4 orang memimpin disiplin, dan tentunya banyak hal yang belum saya ketahui, terutama lingkungan sekitar, bagaimana karakteristik siswa dan warga sekolah di sekitar sini. Ya, tentunya saya cari guru senior. Jadi guru senior ini adalah guru yang memang saya anggap memang memiliki pengalaman yang lebih banyak. Artinya pengalaman guru senior itu kan lebih tahu persis bagaimana lingkungan masyarakat di sekitar sini, bagaimana guru-guru di sini, dan guru senior inilah yang saya jadikan katakanlah sharing pendapat. Bahkan bukan cuma dengan guru senior, dengan guru-guru lain juga kita ajak ngobrol, kita bicara. Artinya ini yang nantinya akan bisa keputusan yang memang lebih tepat. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat tentang etika dan pengalaman Bapak mengambil keputusan beretika? Jadi pengalaman Bapak nih, pengalamannya dalam mengambil keputusan etika ini apa? Jadi intinya simpel, memanusiakan manusia. Baik, terima kasih Bapak atas wawancaranya. Sama-sama Pak Dewi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Semoga melihat, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Sarip, ada apa? Maaf, di sini saya mengganggu waktu Ibu. Ya, Di sini bukan sebagai kepala sekolah SD Pantai Harap Yosua, Kecamatan Gembong, di mana sekolah Ibu adakah kasus tentang etika dan bukan moral Bu? terkait dilema etika ya, Pak ya? Ya, terkait dilema etika Bu. Ya, sebenarnya sih saya termasuk masih yang baru ya, Pak. Banyak pengalaman, tapi tentunya ketika saya jadi pemimpin di sana pasti beberapa ada temuan gitu. Maksudnya ada kisah yang pernah saya alami terkait dilema etika yang saya rasakan sejauh ini. Selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Ya, saya ngambil yang dilema etikanya kali ya, Pak ya. Baik, Ketika saya melihat antara aturan sama kenyataan yang ada di lapangan, ya pasti saya mengidentifikasi, mencari tahu dulu sebabnya kenapa bisa seperti ini. Karena kan prioritas saya tuh kita semua kerja berharap pegawai-pegawai itu profesional gitu Pak. Jadi kita ikuti aturan yang ada seperti itu. selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Ya, sejauh ini saya lihat itu, saya melihatnya berdasarkan skala prioritas ya Pak ya. Kalau melihat dilema etika itu, saya lebih cenderung pada skala prioritasnya. Karena ketika sudah berhadapan dengan kewajiban dengan kebutuhan atau kebutuhan pribadi, mana nih yang lebih urgent gitu, saya lebih cenderungnya ke sana gitu. Karena sebagai pegawai kita harus memenuhi kewajiban kita seperti itu, berarti terlebih kepada ASN, karena mereka sudah disumpah jabatannya. Selanjutnya langkah-langkah atau solusi apa yang bisa dilakukan?
berharap tuh di teman-teman tidak ada lagi tekanan gitu. Mereka lebih sadar, oh iya ini tuh kewajiban saya, oh ini tuh tugas saya, dan mereka tidak merasa ada tekanan di situ. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini dalam mengambil keputusan pada kelas-kelas primer kita? Kalau tantangan pasti akan ada ya Pak ya. Itu kan sebagai kita di situ berperan dua peran Pak. Di satu sisi kita harus secara kedinasan kita harus bersifat netral, mengacu pada aturan yang ada. Di satu sisi yang lain kita juga kan sebagai manusiawi harus mempunyai rasa kemanusiaan. Ketika maksudnya ada guru yang misalnya mohon maaf mungkin ada berbuat kurang ketika ada acara keluarga dengan tugas di sekolah seperti itu. Pasti di satu sisi ya dilema. Cuma sejauh ini saya tetap melihat skala prioritasnya. Jika memang guru tersebut harus penting juga di acara keluarga tersebut, ya saya tetap meminta guru tersebut untuk mengkondisikan kelasnya, tetap anak-anakku jadi belajarnya tetap terpenuhi. Apakah ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kelas-kelas matematika, apakah langsung menyelesaikan tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Kalau pengambilan keputusan, saya lebih melihat pada berat ringannya sebuah masalah yang dihadapi Pak. Contoh misalnya kalau memang pada saat itu bisa langsung diputuskan saat itu juga, ya kita ambil keputusan di situ. Tapi kalau misalkan memang perlu pertimbangan dan perlu diskusi terlebih dahulu, ya mungkin permasalahan tersebut dikaji dulu, supaya maksudnya antara tugas sebagai pegawai dan secara pribadinya tetap berjalan gitu, tidak ada yang berbenturan. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam mengambil dalam masa sejauh ini saya karena memang masih tahap baru ya Pak ya, masih adaptasi. Tentunya saya suka berdiskusi gitu sama yang senior gitu, bagaimana karakter di sana, bagaimana budaya di sana gitu. Karena saya juga banyak belajar juga. Ada rekan guru yang memang suka saya ya kita sharing gitu di belakang. Dari semua hal yang telah disampaikan, kemudian apa yang dapat dipetik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilematika? Sejauh ini memang sebagai pimpinan pertama saya itu harus bersifat netral Pak. Jadi saya harus memperlakukan semua pegawai itu sama tanpa memandang ibaratnya latar belakang mereka, tidak menganak-anakan seseorang juga, dan memperlakukan suatu kebijakan itu harus adil, merata, tidak berpihak pada seseorang. Terima kasih, mungkin Ya Pak. atas penjelasannya. Ya sama-sama Pak Sari. Sukses ya, semangat.